Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Viliela. Jadi topik pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, atau berbagi informasi. Semoga ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya. Jadi untuk video saya kali ini saya akan membahas sebuah pulau penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua ya di Indonesia, dan mudah-mudahan menjadi wawasan atau pengetahuan Bapak-bapak di rumah ya. Jadi di sini saya sebelum mulai ke pembahasannya saya akan jelaskan dulu mengenai tanaman kelapa sawit ini ya. Jadi tanaman kelapa sawit mulai ditanam di Indonesia ini adalah di era Bapak Soeharto ya, yaitu kala transmigrasi tahun 80-90-an ya. Dan hebatnya lagi kini Indonesia sudah menjadi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia tentunya ya. Ya walau begitu untuk negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia ini belum bisa ya menstabilkan harga minyak. Untuk kemarin pecah rekor, yaitu hingga per kilonya tembus di angka 30.000 ya per kilo ya. Itu sebenarnya banyak faktor, bukan dari pemerintahan saja, kita juga bisa lihat di lapangan bahwa provinsi terbesar, maksud saya pulau terbesar kedua penghasil minyak kelapa sawit ini sedang gencar-gencarnya ya melakukan replanting untuk penanaman kembali. Jadi sawit-sawitnya masih belum produktif, jadi bisa kita katakan mungkin salah satu penyebab harga minyak kelapa sawit mahal ataupun kelangkaan kemarin itu karena memang di Pulau Sumatera ini sedang melakukan giat besar-besaran replanting kelapa sawitnya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk harga kemarin minyak kelapa sawit atau minyak goreng bisa mahal dan langka. Itu salah satu penyebabnya bisa jadi karena memang ini ya. Jadi saya tidak begitu paham, namun semoga bisa mengobati rasa penasaran bapak-bapak di rumah ya, kenapa bisa minyak kelapa sawit mahal. Mungkin jawabannya salah satunya ada di video saya kali ini. Jadi baik, kita langsung aja mulai ke topik pembahasannya. Jadi untuk video saya kali ini saya akan membahas yaitu pulau penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia ya, yaitu adalah Pulau Sumatera. Dan untuk yang pertama ini adalah Pulau Kalimantan ya. Jadi untuk penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia ini adalah Pulau Sumatera untuk yang kedua ya, dan yang pertama ini adalah Pulau Kalimantan. Jadi dengan adanya video ini semoga menambah wawasan bapak di rumah ya, agar lebih bersemangat lagi dalam membudidayakan tanaman kelapa sawitnya, dan semoga buahnya selalu lebat, terhindar dari hama ya. Dan semoga untuk harga kelapa sawit ini sendiri bisa stabil ya, apa yang seperti diinginkan oleh para petani kelapa sawit, harganya stabil, tidak seperti sekarang ini naik turun ya. Itu tidak stabil, membuat para petani kelapa sawit menjadi tergantung dan putus asa ya, karena memang harganya tidak selalu stabil. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama dapat tercapai ya, dan semoga pemerintah dapat menstabilkan harga kelapa sawit ini sendiri, mengingat negara kita ini menjadi peran utama ya dalam minyak kelapa sawitnya. Jadi semoga pemerintah dapat menstabilkan harga minyak kelapa sawitnya. Dan untuk para petani kelapa sawit, saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan, jika hendak menanam bibit kelapa sawit, perhatikan 3 faktor ini ya. Dan di setiap video saya tidak pernah bosan mengingatkan untuk para calon pembudidaya tanaman kelapa sawit. Jadi untuk menanam bibit kelapa sawit ini 3 faktor ini sangat penting ya. Yang pertama adalah pemilihan bibit yang baik, dan kemudian pemupukan, dan ketiga adalah perawatan yang berkelanjutan ya. Jadi untuk para calon pembudidaya tanaman kelapa sawit harus perhatikan benar faktor-faktor ini. Dan sedikit tambahan, jika hendak menanam bibit kelapa sawit, yang keempat ini sangat penting juga ya, tidak kalah penting ya, yaitu kita tidak pernah bosan untuk selalu belajar mengenai tanaman kelapa sawit ini ya. Jadi kita tidak pernah bosan untuk belajar mengenai tanaman kelapa sawit ini ya, agar kita tidak pernah ketinggalan informasi baru tentang dari segi apapun ya, baik perawatan maupun pemupukannya. Jadi itu juga sangat penting. Untuk yang keempat ini bapak-bapak di rumah perlu perhatikan ya. Jadi jangan hanya menanam saja jika hendak sukses dalam menanam bibit kelapa sawit ini ya. Ada banyak sekali faktor-faktor yang bapak perlu ketahui ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Semoga ada poin-poin penting dan
dapat menambah wawasan bapak-bapak di rumah ya. Oke, assalamualaikum.